Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Zainadnin. Aku dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini aku ingin menjawab soal aswaja yang sudah diterangkan oleh kelompok 6. Soalnya ada di halaman 99, nomor 3 sampai nomor 6. Soal yang pertama adalah jelaskan ushul al-khamsah Mu'tazilah dan kelemahannya. Jawabannya adalah ushul al-khamsah Mu'tazilah. Yang pertama ada tauhid. Tauhid menurut Mu'tazilah di sini adalah penafian terhadap sifat ma'ani Allah, yaitu qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Bukan menafikan seluruh sifat Allah seperti nafsiyah salbiyah. Sifat ma'ani adalah sifat yang wujudnya nyata. Artinya, seandainya hijab hati seseorang hamba dibuka oleh Allah, niscaya ia dapat melihat sifat itu. Oleh karena itu, sifat ma'ani ini mempunyai wujud nyata, maka mereka menafikannya. Sebab apabila sifat ini tidak dinafikan, maka akan timbul ta'adud al-qudama, atau banyak perkara qadim, yaitu zat Allah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Menurut mereka, apabila orang Nasrani bisa kafir sebab meyakini 3 qadim Allah, Isa dan Maryam, maka orang yang meyakini wujudnya sifat ma'ani lebih kafir daripada mereka, sebab menetapkan perkara qadim yang lebih banyak. Untuk menghindari hal ini, mereka menafikan sifat. Ada juga sekte mereka yang menetapkan sifat akan tetapi dengan pemahaman bahwa sifat adalah esensi dari zat sehingga tidak menimbulkan ta'adud al-qudama. Yang kedua adalah prinsip adl. Dalam pandangan Mu'tazilah, Allah tidak menyukai kerusakan, tidak menciptakan perbuatan hamba af'al al-ibad, namun mereka melakukan apa yang mereka perintahkan dan meninggalkan apa yang mereka larang, berdasarkan kudrah yang diberikan Allah kepada mereka. Allah menurut mereka hanya memerintahkan sesuatu yang Dia kehendaki dan hanya melarang sesuatu yang Dia benci. Allah mengendalikan setiap kebaikan dan yang diperintahnya, dan terbebas dari setiap keburukan yang dilarangnya. Pendapat semacam ini jelas salahnya, sebab konsekuensi dari pendapat mereka ini adalah sama saja mereka berpendapat bahwa Allah lemah untuk merealisasikan apa yang dikehendakinya. Yang ketiga adalah prinsip al-wa'id, janji dan ancaman. Mu'tazilah berkeyakinan bahwa janji dan ancaman akan datang. Janji Allah untuk memberikan pahala pasti terjadi. Demikian pula sebaliknya, ancaman Allah untuk memberikan siksa juga bakal terjadi. Sebagaimana janji Allah untuk menerima taubat nasuha juga akan terjadi. Orang yang berbuat dosa besar tidak akan diampuni kecuali dengan bertaubat, sebagaimana orang yang berbuat kebaikan bakal mendapatkan pahala. Menurut aswaja, memasukkan mukmin ke surga dan menyiksa orang kafir di neraka adalah perkara yang jaiz, bukan perkara yang wajib. Seandainya Allah memasukkan orang kafir ke surga dan memasukkan orang mukmin ke neraka, maka hal itu adalah perkara jaiz atau mungkin. Dan itu bukanlah kezaliman bagi Allah, sebab zalim adalah bertindak tidak sesuai dengan perintah dan tidak ada yang memerintah Allah. Yang keempat adalah prinsip al-manzilah baina al-manzilatain, atau tempat di antara dua tempat. Al-Syahrastani dalam Al-Milal wa Al-Nihal mengutip bahwa pendapat Wasil bin Watta bahwa iman itu ibarat poin-poin kebaikan. Jika poin-poin itu berkumpul, maka seseorang dinamakan sebagai mukmin, dan itu adalah predikat terpuji. Sedangkan orang fasik tidak mengumpulkan poin-poin kebaikan, juga tidak mendapatkan predikat terpuji. Oleh karena itu, ia tidak disebut mukmin. Namun juga tidak kafir karena syahadat dan kebaikan-kebaikan lain telah ia penuhi. Tapi jika ia keluar dari dunia dengan membawa dosa besar tanpa bertaubat, maka ia termasuk ahli neraka selama-lamanya. Karena di akhirat itu hanya ada 2 kelompok, satu di surga, satu di neraka. Namun orang itu siksanya di neraka dikurangi. Namun menurut aswaja, mukmin yang menerjang dosa besar adalah mukmin yang imannya sedang lemah atau kurang.
Adapun di akhirat dia masuk neraka namun tidak kekal. Hal ini berdasarkan banyak dalil yang apabila dikumpulkan kualitasnya hampir menjadi qati al-dalalah. Misalnya ada diriwayat oleh Imam Bukhari dari Abu Adzar al-Ghifari. Yang terakhir adalah prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Prinsip ini berfungsi untuk menyebarkan Islam dan memberikan pencerahan bagi orang-orang yang tersesat, juga untuk menangkal serangan orang-orang yang berusaha mencampur adukan talbis antara yang benar dengan yang salah. Dari Abu Yahya bin Usaid al-Hudayr radhiyallahu anhu, sesungguhnya ada seseorang dari kalangan Ansor. Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak memosisikan aku sebagaimana engkau mempekerjakan fulan?" Rasul bersabda, "Sesungguhnya setelah aku, kalian akan menemui panceklik yang panjang. Maka bersabarlah sehingga kalian menemui aku di telaga." Selanjutnya, soal nomor 2 adalah jelaskan konsep tafwid Wahabi dan konsep tafwid Aswaja. Konsep tafwid yaitu memasrahkan makna kepada Allah. Wahabi berbeda dengan konsep tafwid salafus saleh. Menurut Wahabi, ayat-ayat mutasyabihat atau ayat-ayat yang dhahir memberi kepahaman bahwa Allah sama dengan makhluk, tidak boleh ditakwil dan harus ditafwid. Namun tafwid mereka berbeda dengan tafwid salafus saleh. Tafwid Wahabi berbeda dengan tafwid salafus saleh karena Wahabi memaknai kata yad terlebih dahulu dengan makna zahirnya, yaitu yad dimaknai dengan tangan, baru kemudian memasrahkan bagaimana tangan tersebut kepada Allah. Misalnya lagi dalam ayat yang menerangkan istiwa bagi Allah. Lafal istiwa sebelum ditafwid dimaknai dohirnya terlebih dahulu oleh Wahabi. Mereka menentukan makna dohir istiwa terlebih dahulu. Makna dohirnya adalah istiqara, yaitu bersemayam. Lalu setelah itu mereka mentafwid memasrahkan bagaimana Allah Ta'ala bersemayam. Hal ini sangat berbeda dengan konsep tafwid salafus saleh yang diikuti oleh Ahlussunnah wal Jamaah An-Nadiyah, yang dalam memahami ayat mustasyabihat seperti istiwa bagi Allah, para salafus saleh mentafwid lafal tersebut tanpa mengartikan terlebih dahulu ke dalam makna bahasa. Salafus saleh yang berpendapat yang jelas maka dohirnya lafal istiwa tidak dikehendaki. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah jelaskan konsekuensi dari mengkafirkan muslim dan mengapa para ulama sangat berhati-hati dan tidak serampangan dalam hal ini. Wahabi mengkafirkan orang lain tidak sepaham dengan mereka. Hal ini sebagaimana ada yang disampaikan oleh Syekh Sulaiman, kakak kandung Muhammad bin Abdul Al-Wahhab, dalam kitabnya Al-Syawaiq Al-Ilahiyah. Serampangan dalam mengkafirkan adalah hal yang sangat berbahaya. Mengkafirkan seseorang adalah sama saja dengan melabelkan kehalalan darah orang yang dikafirkan, keharaman mensolati, keharaman menikahi, keharaman menguburkannya ke dalam kuburan kaum muslim, dan menghukuminya kekal di neraka. Oleh sebab itu, para ulama sangat berhati-hati terkait masalah takfir. Masalah takfir ini kami bahas panjang lebar dalam buku Islam Ahlussunnah wal Jamaah 2. Yaitu selanjutnya adalah soal yang keenam adalah jelaskan kelemahan konsep tauhid Wahabi yang membagi tauhid menjadi 3. Wahabi membagi tauhid menjadi 3 bagian, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa al-sifat. Pembagian tauhid seperti ini tidak ada di zaman Nabi, sahabat, tabi'in, dan tabi'in at-tabi'in. Seperti itu. Mungkin cukup itu yang saya jelaskan dari penjabaran kelompok 6 minggu kemarin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.